Yo guys, ya balik lagi. Kali ini gue bakal bahas Ultraman Blazar episode 14. Episode ini menjadi pembuka untuk art kedua atau second core dari Blazar. Di episode kali ini juga cukup menarik, dimana kita sedikit terjelaskan tentang V99 dan kejadian-kejadian di masa lalu. Cukup menarik, walau untuk tentang V99 masih nggak terjelaskan semuanya. Jadi ini dia Ultraman Blazar episode 14 berjudul Moonlight Memories. Di scene awal, Teruaki tengah menyelidiki mengenai fenomena alam yang baru-baru ini terjadi, di mana seperti terjadi gelombang kejut di suatu tempat yang mengakibatkan kaca-kaca pecah. Karena banyaknya kejadian-kejadian seperti ini, di sini pun objek yang melakukan gelombang kejut tersebut dikonfirmasi sebagai kayu terbang, yang juga diberi nama Del Thunder. Nama ofisialnya Del Thunder ya, tapi gue enakannya ya bilang Del Thunder aja sih. Di sisi lain, Bando bersama kru mekanik lainnya tengah memperbaiki Elgaron. Nah, baru aja nih ya si Bando manggil Elgaron dengan nama Earthy. Karena sesuai sinopsis kan ya, Bando suka ngeberi nama alat yang dia buat gitu, kayak mesin cuci kemarin. Dan di sinopsis dia katanya ngeberi nama Elgaron dengan nama Earthy. Baru aja nih ya dipakainya. Emi juga di sini diperlihatkan berada di sebuah markas pasukan pelindung global di ruang Paladin, gedung kendali informasi, dimana dia di sini kayak ngumpet gitu dan menyelidiki sesuatu, dan dia memikirkan bahwa bisa saja Del Thunder adalah gelombang ketiga setelah Bazanga gelombang pertama dan Gebarga gelombang kedua. Namun nyatanya di tengah-tengah episode ini sampel dari gen Del Thunder masih dari bumi, menandakan bahwa dia adalah kaiju dari bumi langsung. Jadi kita masih belum tahu ya villainnya siapa. Yang jelas kemungkinan jika ada kayu luar angkasa lagi, mungkin itulah final boss yang dicap sebagai gelombang ketiga. Mungkin. Emi juga di sini mendapat sebuah informasi mengenai V99, di mana ada seseorang bernama Yodobashi yang merupakan manajer fasilitas tes 66. Namun ternyata awalnya dia adalah seorang mantan direktur dari GGF. Apakah benar V99 itu gelombang 0 seperti teori para fans? Ya, untuk opening di episode kali ini masih nggak berubah, tapi untuk ending di sini udah diubah lagunya ya, menjadi lagu yang berjudul Brave Blazar. Penyanyinya masih sama kayak Blackstar kemarin, cukup enak lah ya kalau dari gua. Kemudian memperlihatkan Elgaron yang tengah melakukan pengejaran dengan si Del Thunder, yang dimana memang Elgaron nggak bisa apa-apa, karena daya kecepatan dari Elgaron maksimal hanya 4 Mach, sedangkan Del Thunder bisa mencapai 9 Mach, membuat Elgaron juga kesulitan menghadapinya. Walaupun sudah ditembaki atau dihujani rudal-rudal, namun tetap dengan kecepatan 9 Mach-nya, Del Thunder bisa menghindar dengan mudahnya. Karena Del Thunder di sini kabur dan bahan bakar dari Elgaron juga udah mau habis, mau gak mau mereka harus kembali ke markas. Dan ya di Skatship pun para anggota diomelin lagi sama si Parret Soharuno. Diberi alasan sama Gento kalau kecepatan Elgaron cuma bisa 4 Mach, Elgaron dibuat bukan untuk pertarungan udara gitu ya. Masih aja si bapak ngomel. Nah, mungkin karena ada makhluk seperti Del Thunder inilah yang buat nantinya Elgaron bakal dipasangi unit mod 3. Tapi di episode kemarin katanya masih dalam pengembangan kan ya? Ya, itu dia nantilah. Parret juga di sini bilang, jika masih saja seperti ini maka Scart akan dibubarkan. Waduh, apa jangan-jangan bakal kayak Z nih? Yang dimana di series Z kan ya storage dibubarkan juga. Cuman ya kalau kita udah lihat info-info buat kedepannya, ya Scart sih ya masih aman. Tapi bisa jadi pas di episode 20-an ke atas ya Scart dibubarkannya. Kemungkinan. Emi juga di sini langsung bertanya ke Parret mengenai fasilitas tes 66 yang baru saja dia selidiki di awal scene tadi. Dan juga di sini menanyakan mengenai manajer fasilitas tersebut, yang dimana dia juga adalah mantan direktur GGFJ. Maksud GGFJ itu mungkin ya GGF cuman cabang Jepang. Nah, yang membuatnya aneh dari kata mantan direktur. Seorang pensiunan kok bisa jadi manajer dari fasilitas tes 66 tadi? Ada apa tuh ya? Jelas di sini Pak Retsu juga gak bakal ngejawab pertanyaan Emi tersebut dan bilang jangan bertanya itu lagi. Itu katanya akan membahayakan keberadaan Scart. Itu teori pula sampai membahayakan Scart. Tim yang lain pun di sini menyelidiki tentang si Del Thunder, di mana akhirnya mereka tahu bahwa ternyata di saat Del Thunder muncul pasti di sana juga ada awan cumulonimbus, yang dimana sesuai sinopsis Del Thunder akan bersembunyi di balik awan di saat dia tidak mengamuk, dan dari awan itulah dia tidak terdeteksi di radar. Ya awan cumulonimbus udah jadi kayak serangnya lah ya. Lagi-lagi di sini Emi ngumpet di suatu tempat dan menyelidiki mengenai fasilitas tes 66 tadi beserta V99.
Pas Emi telepon itu jujur Eminya kawaii anjir. Nah, di sana tercatat bahwa ada kecelakaan di fasilitas tes N6 tersebut dan terjadi di tahun 2020. Dan di sana juga melibatkan Gento yang saat itu masih berada di GGF. Emi juga di sini melihat daftar orang yang hilang, di mana di sana termuat nama ayahnya, yang berarti bapaknya Emi jadi salah satu korban kecelakaan di fasilitas tes 66 tadi. Di sisi lain, Ergaron mendapati kulit dari Deltandar setelah ia berganti kulit, yang dimana dari sampel genetiknya dia ini murni kaiju dari bumi, bukan kaiju luar angkasa. Kemudian di sini juga mereka mendeteksi adanya Deltandar di Samudra Pasifik. Jelas gitu dan yang lainnya bakal mengejar Deltandar. Bandut juga bilang Scar MOP jadi Scar Mopi. Emang satu sinopsis suka memberi nama alat buatannya, baru dipakai di ads kedua weh. Emi juga di sini didatangi oleh seseorang dan membawanya ke suatu tempat, ya tempat orang lagi ngegigi M gitu lah ya. Dimana di sana ada si Engkong, ya dimana dialah manajer dari fasilitas sebelumnya, sekaligus mantan direktur GFJ yaitu Yudobashi. Yang dimana di sini jelas gue star baru yaitu Minoru Terada, yang dulu pernah jadi teror Dopan di series Kamen Rider Double. Masih ya kayak dulu aja si Engkong ya. Emi juga di sini langsung ke inti, di mana dia langsung bertanya mengenai V99 yang dipelajari dari fasilitas tes 66, yang kemungkinan V99 ini bukan pasukan pertahanan, tapi kaiju mungkin ya. Ya selaras sama teori fans, bisa jadi ini adalah wave zero atau gelombang 0. Di sini juga disebutkan bahwa V99 adalah kekuatan musuh yang mengirim Bazangal dan Gebarga. Kekuatan apa semacam sinyal atau enggak sebagai pertanda dari makhluk bumi aja ya, dari adanya kecelakaan di fasilitas S66 dan kemudian lanjut munculnya kaiju luar angkasa Bazanga yang dinamai sebagai first wave atau gelombang pertama. Apakah menurut kalian begitu guys? Yudobashi juga di sini mengizinkan Emi untuk menyelidiki semuanya, dan jika menemukan sesuatu di fasilitas tersebut, dia minta kabari sama Emi. Karena Pak Yudobashi bilang dia tidak tahu banyak dengan kejadian itu. Lah, kok bisa ya? Beliau ini kan manajernya, kok bisa sampai nggak tahu? Mungkin karena awalnya kacau banget kali ya, karena kecelakaannya, jadi ya nggak bisa tahu banyak apa yang terjadi. Jadi siapa nih sebenarnya Yudobashi ini? Dan dia di sini pun minta kirimkan salam pada Kapten Scarf, tidak lain adalah Gento. Karena pada kecelakaan di fasilitas tes 6, Gento juga ada terlibat ya. Masih melanjutkan pengejaran Ergaron dengan Deltandar, dimana di sini mereka terus bergelut di langit ya. Dan karena terbangnya cepet banget, mau gak mau emang di sini Ergaron harus pakai senjata jarak jauh, kayak tembakan. Cuma pilotnya saat itu adalah Anri yang gak terlalu lihai di jarak jauh dan gak bisa ngebidik. Api dikit-dikit tuh ya, ngamuk tuh makhluk. Karena keadaannya sudah genting, Gento pun di sini memutuskan untuk berubah menjadi Ultraman Blazar dan bertarung melawan Deltandar. Dan ya untuk fighting scene-nya sih Blazar ngelawan Deltandar ya gak lama-lama banget ya, cuman cukup oke kok ya. Karena jarang-jarang pertarungannya full di udara. Cuman yang kurang sih kalau dari gua ya Deltandarnya nggak ada di darat. Full wujudnya ya gitu aja, nggak jadi kayak pada umumnya. Itu sih yang gua rasa kurang. Cuman ya oke lah ya. Di sini juga ada sedikit scene baru buat inner dimension dari Blazar, dimana di dalam kolor temannya ada kayak merah biru gitu, kayak corak Blazar. Ya anggaplah urat nadi sama darah. Dan di saat Blazar menggunakan Nejigga Stone dan mengeluarkan Rainbow Corin, itu kan ada tuh ya Blazarnya tiba-tiba kayak aneh gitu, kayak pusing ada juga loh ya. Atau mungkin dia di sini lagi ngebujuk atau nunggu si Deltandar datang agar dia bisa menembakkan Rainbow Corinnya. Setelah menembakkan Rainbow Corin, Blazar pun di sini langsung menggunakan Garamon Stone dan memunculkan Teal Stone Sword. Seandainya ini kayak Ultraman pada umumnya, Fikis kayaknya di sini bakalan form change mulu. Dan akhirnya Deltandar berhasil dikalahkan oleh Blazar hasil adu kosen antara Blazar dengan Teal Stone Sword-nya dan juga si Deltandar. Jadi emang Blazar nggak ada jurus kosen, tapi ada jurus yang kayak kosen di Teal Stone Sword. Episodenya belum habis sampai di situ. Di sini masih berlanjut, di mana di Skat CP, Emi menemui Gento dan memberitahu bahwa dia bertemu Yudobashi. Dan ternyata di saat kecelakaan di fasilitas tes 6, Gento lah yang menyelamatkan Yudobashi ini. Dan di saat Gento menyelamatkan Singkong ini pun masih belum semuanya terselamatkan. Gento dengan keberaniannya ya tetap berusaha menyelamatkan yang belum terevakuasi. Walaupun memang Gento nggak pernah diberitahu apa penyebabnya, tapi ya Gento tetap nggak berhasil menyelamatkan semuanya, termasuk bapaknya Emi. Di akhir scene, Emi menemui sebuah tempat yang ada di sebuah gedung itu dan dijaga ketat oleh pasukan GGF,
yang dimana itu ternyata adalah tempat fasilitas tes 66-nya, tempat dimana bapaknya Amy menghilang. Amy di sini berniat mau masuk menyelinap ke sana, cuma ternyata gagal karena ada Pak Retsu di sana dan terjadi adu debat. Dimana bisa dibilang bapaknya Amy ini temannya Pak Retsu juga. Amy juga mau tahu eksperimen apa yang mereka teliti sebelum kecelakaan itu yang menyebabkan hilangnya banyak orang termasuk ayah Amy. Jelas di sini Pak Retsu gak mau ngeberi tahu dan nyuruh untuk kembali. Aduh Beb, jangan marah-marah dong Beb. Dan episode 14 pun kemudian habis dan dengan ditutup dengan lagu Brave Blazar. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Blazar episode 14 yang berjudul Moonlight Memories. Gimana menurut kalian? Episode yang seru sih ya. Dan awal yang bagus menurut gua untuk awal second core atau awal art kedua, dimana kita kayak dibikin bertanya-tanya, Fish 9 apaan, Yulbashi aslinya siapa? Wah asli, udah makin berat aja nih ya ceritanya, tapi yang masih diselipin sama lawakannya wah ya. Dan fun fact juga nih, pertarungan Blazar di langit itu di direct sama kayak Goku yang lagi, dimana dulu beliau ini sering ngedirect fighting si Nexus kalau lagi di langit atau di udara. Makanya kalau kayak sama kayak Nexus ya jangan heran, karena yang handle atau ngedirect ya orang yang sama gitu. Jadi untuk episode minggu depan akan berjudul Bedwig Swarm and Dust, yang akan menjadi kemunculan Gavadon, yang dimana ya dari gambaran gitu. Gimana tuh yang nanti Gentong ngeliat anaknya? Dari yang gue lihat sih kayaknya episode minggu depan ya kayak ke filler deh ya, kayaknya ya. Jadi ya itu aja guys untuk Blazar kali ini. Ya bye bye.